Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Ratna Dewi Lestari, sebuah kisah yang berjudul Sumiati. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian akhir dari kisah ini. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tubuh Sumi seketika menegang, kaku. Aksa yang saat itu merasakan perubahan pada diri Sumi langsung terhenyak dan melonggarkan pelukannya. Melihat mata Sumi yang melotot dan mulutnya menggeram, tidak membuat Aksa panik. Dengan segenap sisa tenaga yang ia punya, ia menggendong Sumi dan berjalan meninggalkan semak-semak itu. Ia mencari-cari jalan yang tidak dilalui warga, menuju rumahnya yang berada di dekat danau. Rumah yang selama ini tidak pernah ditempati dan dibiarkan begitu saja. Sesekali ia beristirahat sambil melihat keadaan Sumi. Gadis itu tetap kaku dan seperti tidak sadarkan diri. Aksa akhirnya tiba setelah menempuh waktu sekitar 15 menit perjalanan. Tidak terbilang bagaimana lelahnya saat itu, tapi begitu melihat Sumi, lelahnya itu langsung hilang begitu saja. Aksa meletakkan tubuh Sumi dengan sangat hati-hati. Mata gadis itu masih melotot dan mulutnya terkatup rapat. Sumi tampak persis seperti manekin. Baru saja Aksa akan beranjak untuk menghidupkan lentera. Karena tempat itu tidak dialiri listrik, ia mendengar pergerakan di belakang tubuhnya. Krak, 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 krak. Seperti suara patahan tulang, terdengar begitu nyaring dan nyata. Aksa bergeming beberapa saat, tapi akhirnya ia memutar tubuhnya dengan begitu cepat. Tiba-tiba terdengar suara guntur yang sangat kuat, membuat laki-laki itu tersentak. Guntur yang disertai kilat itu membiaskan cahaya yang begitu terang. Meski hanya beberapa detik saja, cahaya yang masuk melalui jendela itu menampilkan sosok Sumi yang saat itu tengah berdiri menantang menatap tajam ke arahnya. Sumi yang awalnya tidak bergerak, kini tengah berdiri tegap tidak jauh dari dirinya. Hawa di ruangan itu mendadak dingin, membuat tubuh Aksa bergidik. Ia yakin saat ini sosok yang dihadapannya saat ini Sumi. Tapi ia pun meragukan saat melihat mata Sumi yang berubah menjadi merah dengan suaranya yang menggeram. "Sumi, kamu kenapa?" Anehnya saat mendengar suara Aksa, mata wanita itu mengerjap. Tangannya bergerak seolah menyuruh Aksa pergi dari tempat itu secepatnya. Pergi. Suara Sumi begitu berat, hanya beberapa detik, tapi kemudian suara itu berubah menjadi tawa membahana. "Kau salah, aku bukan Sumi, aku Laksmi." Aksa hanya tersenyum saat mendengar ucapan wanita itu. Ia sudah menyangka ada yang tidak beres dengan Sumi. Meskipun Sumi aneh, suka makan daging, tapi Aksa tahu Sumi gadis yang baik. Baginya, Sumi tidak mungkin melakukan hal sekeji itu, kecuali ia berada dalam pengaruh makhluk jahat seperti ibu angkatnya Laksmi. "Aku sudah tahu, dan aku tidak takut, karena aku yakin mampu membawa Sumi kembali," tantang Aksa dengan suara yang tidak kalah menggema. Sumi yang saat itu dikuasai oleh Laksmi terkekeh, seolah mengejek ucapan Aksa yang ia anggap bual semata. "Kau kira Sumi bodoh? Aku tidak akan membiarkan anakku tersiksa oleh wanita yang menjadi otak utama terbunuhnya ibu kandung Sumi, Suparti," ucapnya berapi-api. Aksa terdiam, tidak mengerti apa maksud ucapan Laksmi. Apa maksudmu? Aku sama sekali tidak mengerti." Tugasnya bingung. Laksmi menggeram. "Bodoh, apa selama ini kau tidak menyadari ibu kandungmulah otak pembunuhan itu? Wanita itu yang telah mendatangi dukun santet itu, yang kini sudah mati, aku makan jantung juga hatinya. Dia ibumu, Nilam. Dia yang telah meminta dukun itu untuk menelus Suparti hingga wanita itu mengalami borok di sekujur tubuh. Dia pula yang sudah mengirim jin untuk merasuki Aryo, hingga tega menyuruh orang untuk menculik Suparti dan membuangnya ke dalam hutan." Seketika Aksa menutup mulutnya.
Tubuhnya gemetar dengan dada yang bergemuruh kencang. Ia shock mendengar penuturan Sumi yang saat ini dikuasai Lasmi. "Tidak, aku tidak percaya padamu. Ibuku tidak sejahat itu," pungkas Aksa dengan suara yang bergetar. Bukan karena takut pada makhluk itu, tapi karena ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Kau bisa tanyakan langsung kepadanya. Tapi ingat, jika itu benar, kau harus tinggalkan Sumi dan membiarkan aku membalas sakit hati Sumi pada orang tuamu. Bagaimana?" Aksa bergeming. Pikirannya mencerna apa yang diucapkan makhluk yang bersemayam di dalam tubuh Sumi. "Tidak, aku tidak mau. Itu sama saja aku membunuh orang tuaku sendiri," tolak Aksa sengit. Ia menatap sosok Sumi yang terkadang menggeleng, seperti sedang bertengkar dengan diri sendiri. "Diam Sumi, menyingkirlah dari otakku. Suaramu berisik. Ibu tidak ingin kau jadi anak pembangkang. Nurut sama ibu." Sementara Lasmi menguasai tubuh Sumi, Sumi yang berada di dalam tubuh merasakan sesak. Ia seperti berada di ruangan gelap tanpa batas, berlari kemanapun tidak ada cahaya. Namun Sumi mampu melihat apa yang terjadi dan mendengar dengan jelas percakapan Aksa dan ibunya. Ia berteriak, memohon kepada ibunya agar Aksa tidak dilibatkan. Ini bukan kesalahan laki-laki itu. Entah kenapa Sumi takut Aksa kenapa-napa. Ia tidak rela. Dadanya sakit dan nyeri saat memikirkan Aksa yang akan menjadi korban selanjutnya. Awalnya ia begitu bersemangat untuk membalas dendam. Akan tetapi semakin sering ia melakukan itu, jiwanya terasa hampa. Bukan lagi kesenangan yang ia dapatkan, melainkan rasa penyesalan di dalam lubuk hatinya. Ia ingin berhenti, tapi bisikan-bisikan dari ibunya Lasmi membuatnya terus-menerus melakukan perbuatan buruk. Sesungguhnya di dalam hatinya ia mulai menentang. Ia ingin hidup nyaman dan tenang seperti dulu, tanpa menyakiti orang lain. Itu maunya. Tapi jika Sumi menolaknya, sosok lain dalam dirinya akan menguasai tubuhnya. Seperti saat ini, Lasmi menguasai tubuh Sumi dan jiwa gadis itu sekarang terkurung di dalam tubuhnya sendiri. "Ibu, aku mohon jangan libatkan Aksa. Sudahi ini, Ibu. Ibu," teriak Sumi saat melihat tubuhnya mendekat pada Aksa. "Diam Sumi, daging laki-laki ini pasti sangat lezat. Aku akan menjadikan dia mangsa selanjutnya." Tiba-tiba terdengar suara lantang yang membuat Sumi terdiam. "Tidak Ibu, aku mohon, jangan sakiti Aksa." "Aku tidak bisa berjanji. Jika kau ingin menyelamatkan Aksa, maka kau harus berjanji pada ibu, lupakan laki-laki itu." Tanpa basa-basi dan menunggu lama lagi, Sumi langsung mengiyakan semua ucapan Lasmi. Ia tahu jika ibunya tidak suka bertele-tele dan tidak suka dibantah. "Pergilah kau, tanyakan langsung pada ibumu Aksa. Jika kau tidak ingin aku membunuh ibumu, maka aku akan membawa anakku kembali ke hutan dan menjadi bagian dari kaumku." Sumi mendengar Lasmi berbicara pada Aksa. Ia bisa melihat wajah bimbang Aksa saat itu. "Tidak, jangan kau bawa Sumi. Tukar saja dengan nyawaku. Makanlah aku, tapi kau harus berjanji untuk melepaskan Sumi. Biarkan Sumi hidup normal seperti manusia biasa. Biarkan ia bahagia. Aku akan menebusnya jika memang itu semua karena ulah ibuku Nilam." Ucap Aksa mantap. "Baik, aku setuju." "Tidak, jangan Aksa." Aksa berdiri menantang menatap rumah besar bergaya Belanda dengan banyak kaca jendela di setiap sisinya. Ia yang kini berada di tengah-tengah halaman luas itu berusaha menenangkan diri dari jantungnya yang bergemuruh kencang karena memikirkan ibu dan bapaknya. Sebuah perjanjian yang akhirnya akan membawanya kepada keputusan yang sangat berat. Nyawa, ya, taruhannya adalah nyawa. Jika ibunya jujur dan mengungkapkan kebenaran, maka Aksa dengan rela dan ikhlas menjadi santapan untuk Lasmi yang saat ini ada di dalam tubuh Sumi. Ia tidak ingin ibunya merasakan derita karena ulahnya. Ia pun tidak tega melihat Sumi harus hidup dalam derita terus-menerus. Aksa mengira itulah hal yang terbaik untuknya. "Kau tidak bisa ingkar dari janjimu Aksa. Aku bisa membuktikan jika memang ibumu lah dalang dibalik kematian ibunya Sumi. Meski ia berbohong, aku bisa memanggil Korin dari Diman yang saat ini masih ada di rumah itu. Ibumu tidak akan bisa menyangkal." Aksa yang saat itu sempat termenung langsung terhenyak dan menoleh ke arah belakang di mana Sumi yang saat ini telah dikuasai oleh Lasmi juga ikut bersamanya. "Kau jangan takut,
Jika memang ibuku yang berada di balik semua ini dan menjadi asal penderitaan dari Sumi, aku sebagai anak akan bertanggung jawab, jawab Aksa dengan begitu lugas. Bukan karena ia sombong, tapi karena ia yakin ibunya tidak mungkin berbuat sekeji itu. Ibunya adalah orang yang baik, dan selama ini ia tidak pernah melihat ibunya berbuat jahat kepada orang lain. Mungkin Aksa terlalu percaya diri, atau mungkin pengalaman tidak pernah mengajarkan dirinya bahwa rasa sakit hati karena dikhianati bisa membuat orang menjadi buta dan menyakiti orang lain. Cepat, jangan tunda lagi. Aku ingin melihat reaksimu saat mendengar kejujuran orang tuamu, desak makhluk itu. Ya, baiklah, sungut Aksa seraya menghentak kakinya. Aksa melangkah dengan cepat ke arah rumahnya. Ia menggedor pintu utama dengan keras hingga membangunkan seisi rumah. Iya, sabar, saut suara wanita dari dalam rumah. Terdengar bunyi langkah kaki yang mendekat. Aksa menunggu dengan jantung yang bergemuruh. Ia yang awalnya begitu yakin, perlahan mulai ragu. Apakah benar ibunya bisa sejahat itu? Aksa, kenapa tubuhmu kotor sekali, nak? Dan kenapa jam segini baru pulang? Ibu khawatir, nak, cecar wanita bertubuh kurus yang tidak lain adalah Nilam, ibunda Aksa. Wanita itu baru saja akan menyentuh tubuh anaknya, tapi ekor matanya menangkap sosok lain yang ada di belakang tubuh Aksa. Suparti. Ah, bukan, kau Sumi. Mendengar ucapan ibunya, tubuh Aksa seketika membeku. Hatinya mencelos, rasanya langsung tidak enak. Apa yang baru ibunya ucapkan barusan? Suparti. Ia mengenal Suparti. Ah, jelas ibunya mengenalnya. Bukankah ayahnya juga jujur jika ia memiliki wanita selain ibunya? Aksa kembali tenang. Ia menyingkir dan membiarkan Nilam melihat lebih jelas sosok Sumi. Kenapa? Kamu kaget melihatku, Nyonya Nilam? Bukankah wajahku amat mirip dengan Suparti, wanita yang kau teluh hingga tubuhnya dipenuhi borok dan mengeluarkan bau busuk? Nilam terpaku. Tanpa sadar melangkah mundur, matanya melotot dengan mulut yang menganga. Melihat reaksi dari Nilam, perasaan Aksa kembali tidak tenang. Ia melangkah dengan gesit dan menggapai tubuh Nilam. Saat kaki wanita itu menyandung kakinya yang lain karena tidak fokus dan dipenuhi perasaan takut. Omong kosong, aku tidak pernah berbuat sekeji kepada orang lain. Meski wanita itu telah merebut suamiku, bantah Nilam dengan suara bergetar. Ia menggenggam lengan Aksa agar bisa berdiri dengan tegak. Jangan sok polos. Aku tahu siapa dukun yang telah mengirim telu untuk ibuku. Sayangnya, dukunmu itu telah mati di tanganku. Bahu Nilam bergetar, menatap nanar ke arah Sumi, sedang Aksa di belakangnya semakin tidak karuan. Tidak, itu fitnah. Mendengar suara berisik di luar, Aryo yang saat itu sedang tertidur, tersentak. Susah payah ia berdiri dalam keadaan yang masih pusing dan berjalan keluar dari kamarnya. Ada apa ini? Sentaknya saat melihat banyak orang di ruang tamu miliknya. Suasana seketika hening saat terdengar suara Aryo yang begitu lantang. Mata Aryo mengedar dan membulat saat pandangannya tertumpu pada Sumi yang menatapnya dengan raut wajah tidak bersahabat. Kau Sumi atau Suparti? Tubuh Aryo langsung lemas saat menyadari sosok yang saat itu sedang menatapnya dengan amarah itu adalah anak yang ia cari selama ini. Nyonya Nilam, hentikan semua kebohonganmu, termasuk bagaimana kau mengirimkan jin untuk menguasai pikiran Aryo malam itu. Sontak semua orang menatap ke arah Nilam. Baik Aryo maupun Aksa sama-sama tidak percaya. Tidak, itu tidak benar. Lasmi emosi. Nilam tidak goyah karena ancaman. Lasmi lalu mengangkat tangan Sumi tinggi-tinggi dan mengungkapkan mantra. Purnama dadi saksi, ritual wengi sing ala, korban fisik kanggo awak sing ora duwe daya. Jasad ingkang dados layon bakal munggah lewat sesaji ritual. Korban nganti urip kanggo urip. Iki awakku, iki jiwaku, wis tak tangekake dening Gustiku. Sorotan-sorotan nyentuh awakku. Aku munggah karo mantra. Tubuh Aryo yang saat itu sedang berdiri tiba-tiba bergetar dengan hebat. Nilam dan Aksa langsung menoleh ke arah Aryo. Pemuda itu panik dan langsung berlari ke arah bapaknya. Begitupun Nilam. Ia pun tidak kalah khawatirnya dengan Aksa. Bapak, panggil Aksa saat tubuh Aryo terangkat dengan mata yang melotot ke arah Nilam. Bak. Tubuh itu terdorong dan menghentak kuat ke arah dinding. Wah. Aryo muntah darah.
Darah kental berwarna merah kehitaman. Tubuh Aryo lemas dengan tubuh yang masih menempel di dinding dan wajah yang tertunduk. "Mas!" Pekik Nilam. Tubuhnya gemetar saat melihat suaminya yang tidak berdaya dengan darah yang membasahi tubuhnya. "Bapak!" Aksa pun tidak kalah histeris. Tapi saat pemuda itu berniat mendekat, kakinya rasa terpaku di tanah dan ia tidak bisa bergerak dari tempat itu. Hanya tangannya yang melambai-lambai berusaha meraih bapaknya. "Selama kau tidak jujur, selama itu juga suamimu akan kusiksa hingga mati, Nyonya Nilam." Suara Lasmi membahana. Bibir Nilam langsung mengatup. Tubuhnya gemetar antara takut dan bingung. Jika ia tidak jujur, nyawa suaminya akan berada dalam bahaya. Tapi jika ia jujur, maka kejahatannya akan terungkap. Ia pasti akan kehilangan suami dan juga anaknya karena mengutuk perbuatannya. Nilam membisu. Sementara itu Aryo perlahan mulai sadar dan mengangkat wajahnya. Ia pun mendengar dengan jelas bagaimana Sumi mengintimidasi Nilam. Aryo menangkap sendu ke arah Nilam dan dengan sisa tenaga yang ia punya, ia pun berkata dengan lirih kepada Nilam, "Jangan ucapkan, kamu tidak bersalah." Nilam pun menatap Aryo dengan gusar. Saat ia memutuskan untuk diam, tiba-tiba Aryo kembali memuntahkan darah. Aksa tidak tinggal diam. Ia masih berusaha keras untuk bisa mendekati bapaknya, tapi tubuhnya tetap tidak bisa bergerak dari tempatnya berdiri. "Sumi, aku yakin kau bukan Sumi. Di mana Sumi? Sumi, jika kamu mendengar aku, datanglah Sumi. Aku tahu kamu bukan orang jahat. Aku tahu kamu tidak akan pernah berbuat sekeji ini." "Sumi, dengarkan Mas. Biar bagaimanapun ini adalah bapak kita. Kita sebagai anak tidak selayaknya menyakiti orang tua. Meskipun orang tua telah berbuat kesalahan kepada kita. Sadarlah Sumi. Jangan kau dengarkan bisikan setan. Kau masih bisa pulang Sumi. Ini adalah rumahmu. Dan selama aku masih hidup, aku akan terus menjagamu Sumi. Aku berjanji." Sumi yang saat ini seperti berada di ruangan gelap dan hampa, menangis mendengar ucapan Aksa, membuat hatinya bagaikan teriris. Ia kembali mengingat semua perbuatan buruknya yang telah menyakiti orang-orang. Perbuatan yang sama sekali tidak ia senangi dan terasa menyiksa diri. Sumi menyadari jika kata-kata Aksa itu memang benar adanya. Ia sebenarnya tidak ingin menyakiti orang lain, tapi karena bisikan-bisikan Lasmi yang selalu berada di dalam otaknya, ia jadi terpengaruh dan rasa dendam itu kembali menggerogoti hatinya. "Mas Aksa." "Kau jangan terpengaruh ucapan Aksa Sumi. Kau diam. Aku perintahkan kau untuk diam." "Hentikan Ibu. Sumi mohon. Ayo kita kembali ke hutan. Sumi berjanji tidak akan kembali lagi ke sini. Kita akan bahagia bersama di hutan, Ibu. Biarkanlah Mas Aksa tenang bersama keluarganya. Sumi sudah ikhlas, Bu." Jerit Sumi histeris. Derai air mata memenuhi wajahnya. "Diam. Ibu bilang kamu diam. Kau berisik Sumi." Tubuh Sumi lurus saat merasakan getaran yang sangat dahsyat. Udara dingin tiba-tiba menyergap hingga gadis itu menggigil kedinginan. "Ibu, ayo kita pulang." Liris Sumi dengan tubuh yang meringkuk menahan dingin yang semakin menusuk hingga ke sumsum tulang, membuatnya ngilu hingga sulit bergerak juga bernapas. Sementara itu Nilam yang melihat suaminya yang disiksa akhirnya luluh. Di sela tangisannya, Nilam akhirnya mengakui perbuatannya. "Hentikan. Ya, aku mengakui semua itu. Akulah yang telah menyuruh Diman untuk mengirimkan Teluh kepada Suparti, dan juga Jin untuk mempengaruhi suamiku untuk membunuh wanita itu. Itu semua ulahku." Dek. Tubuh Aksa langsung lemas saat mendengar pengakuan ibunya saat itu. Matanya melotot dengan mulut yang menganga, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Begitu juga Aryo yang saat itu tubuhnya sudah tidak bertenaga karena banyak kehabisan darah. Ia menatap kecewa kepada Nilam yang saat itu tubuhnya gemetar hebat saat melihat tatapan Aryo dan juga Aksa anaknya. "Ibu, benarkah itu?" tanya Aksa, berusaha untuk mempercayai bahwa apa yang ibunya ucapkan itu benar dan bukan sekedar kebohongan. Nilam mengatup mulutnya. Ia hanya mengangguk pasrah untuk menjawab pertanyaan Aksa berusan. Tubuh Aksa luruh di lantai bersama dengan suara tawa yang menggelegar. Suara Sumi yang saat itu telah dirasuki oleh Lasmi. "Kau dengar sendiri bukan? Aku tidak bohong. Ibumu memang wanita yang tidak punya hati." Aksa diam. Sedang Nilam yang sedang berjibaku dengan pikirannya berusaha untuk memberanikan diri untuk membela dirinya. "Maafkan Ibu. Ibu berbuat seperti itu karena Ibu sangat sakit hati.
Pengkhianatan bapakmu itu sungguh sangat membuat ibu luka. Ibu mengaku bersalah, Aksa. Ibu yang akan membayar semua dosa-dosa ibu. Maafkan ibu. Tidak, ini semua kesalahanku. Jika saja aku tidak bermain api saat itu, aku pasti tidak akan membuat kamu melakukan hal seperti itu. Memang aku yang harus menanggung. Akulah orang yang pantas untuk membayar semua sakit hati Sumi karena perbuatanmu. Aryo begitu saja menyela ucapan Nilam. Sumi, jika kamu ingin menuntut balas atas sakit hatimu, maka bunuh saja Bapak. Bapak telah menyia-nyiakan kehadiranmu. Tapi jika kamu memberikan kesempatan untuk Bapak berjanji akan melimpahkan kasih sayang untuk dirimu. Karena sesungguhnya di hati Bapak juga mencintai dirimu, anakku satu-satunya. Aksa langsung melesatkan pandangan ke arah bapaknya. Apa maksud Bapak? Sumi adalah anak Bapak satu-satunya. Terus aku ini anak siapa, Pak? Aksa bertanya dalam kebingungan. Kamu adalah anak bawaan dari ibu. Saat menikah dengan bapakmu, ibu sudah jadi janda. Nila memotong ucapan Aryo. Untuk sejenak Aksa merasakan bahagia dalam hatinya, karena akhirnya hal yang ingin ia dengar selama ini terungkap dari mulut ibunya. Dia dan Sumi tidak ada hubungan darah. Namun begitu ia mengingat perjanjian dengan sosok yang menyerupai Sumi, karena ia yakin sekali itu bukan Sumi, senyum yang awalnya akan terkembang itu langsung menyurut. Bagaimana Aksa? Apa kau akan menepati janjimu? Tanya Lasmi dengan senyum sinisnya. Nilam langsung melesatkan pandangan ke arah gadis yang memiliki rupa seperti Suparti. Apa maksudmu? Janji apa yang Aksa ucapkan? Tanyanya dengan suara penuh penekanan. Wanita yang ditanya oleh Nilam hanya tersenyum culas tanpa memberikan jawaban. Nilam tidak kehabisan akal. Ia lalu memindai tatapannya ke Aksa yang tampak pasrah. Aksa berjanji kepadanya, jika memang terbukti ibu mengakui semua kesalahan ibu kepada Sumi, maka Aksa akan menggantikan posisi ibu. Aksa akan ikut ke hutan dan menjadi santapan makhluk-makhluk di dalam hutan larangan. Bagai tersambar petir di siang bolong, tubuh Nilam meluruh begitu saja ke lantai. Tangisnya pecah saat itu juga. Tidak, ibu tidak akan membiarkanmu menjadi santapan mereka. Ibu tidak rela. Wanita kurus itu hendak mendekati Aksa, tapi kakinya menempel di lantai rumah. Apa-apaan ini? Cepat lepaskan aku, omel Nilam dengan tubuh yang bergerak tanpa henti. Aksa hanya menggeleng pelan. Sudah ibu, ini sudah konsekuensinya. Ibu terima saja. Aksa tidak mungkin membiarkan ibu yang jadi mangsa mereka. Meskipun semua ini bentuk balas dendam dari perbuatan ibu sebelumnya. Aksa menunduk. Dadanya nyeri mengingat apa yang baru saja ibunya ucapkan. Tidak Aksa, ibu tidak rela. Sudah, jangan banyak ngomong. Aksa, ikutlah bersama kami sekarang. Tubuh Aksa yang semula tidak dapat bergerak mulai melemas dan mampu bergerak. Tapi ia merasakan tubuhnya bergerak sendiri meski otaknya tidak memerintah. Aksa pasrah. Sedang kedua orang tuanya menangis histeris melihat kepergian anaknya. Aksa. Herannya meski mereka berteriak sekejang mungkin, tidak ada satu orang pun yang mendengar. Suara mereka seperti teredam. Lasmi memutar tubuh Sumi, sedang Sumi hanya bisa menangis memohon kebaikan hati Lasmi untuk melepaskan Aksa dengan dirinya sebagai ganti. Terselip rasa sesal di dalam hati, mengapa ia tidak meninggalkan Lasmi. Karena sejatinya Lasmi tidak pernah mentolerir rasa kasihan pada makhluk lain kecuali dirinya. Saat ini Sumi dihadapkan pada sebuah keputusan yang berat, memilih ibunya atau Aksa. Aku tidak akan membiarkan anakku mati, Pak, Nilam berkata pada suaminya, sementara Aryo hanya mampu mengangguk pelan. Kau mau apa, Bu? Tanyanya dengan suara lirih. Sesekali ia meringis menahan sakit di dadanya. Bapak tinggal di rumah saja, ini tanggung jawabku. Aku tidak akan membiarkan wanita itu merenggut anakku. Ini kesalahanku. Jika harus ada yang mati, itu seharusnya aku. Laki-laki itu tercengang. Bagaimana bisa ia membiarkan istrinya itu pergi seorang diri, apalagi yang akan ia hadapi bukan yang makhluk sembarangan. Aku ikut, ucapnya yakin seraya berusaha bangkit. Nilam menggeleng mendengar ucapannya. Jangankan untuk ikut, berdiri saja Aryo sudah tidak mampu. Tidak, Pak. Bapak tinggal di sini saja. Jika nanti terjadi sesuatu kepadaku, tolong jaga Aksa. Sayangi dia sama seperti kau menyayangi anakmu sendiri, ucapnya tanpa ragu. Tapi
Ibu pergi. Maafkan semua kesalahan ibu. Nilam bangkit dan melangkah dengan cepat ke arah pintu yang terbuka lebar. Ia tidak ingin kehilangan anak satu-satunya. Hati Aryo mencelos. Sebagai seorang lelaki yang seperti tidak punya arti, hanya mampu menatap nanar kepergian istrinya dengan air mata yang menetes tanpa mampu ia cegah. Hatinya berkata bahwa inilah saat terakhir ia bertemu dengan Nilam, kekasih hatinya. Sumi menyekat jejak air mata yang ada di wajahnya. Ia tidak ingin menyerah. Ia yakin bisa keluar dari tempat itu dan menguasai dirinya sendiri. Ia merasa jika sosok yang saat ini mengendalikan tubuhnya itu bukan ibunya. Ia tidak merasa ada keterikatan batin antara mereka. Sumi melangkah tidak tentu arah. Ruangan gelap dan hampa tanpa sedikit pun cahaya. Sumi terhenyak dan mendadak menghentikan langkahnya saat ia mendengarkan suara seperti degup jantung yang amat lirih, nyaris seperti bisikan yang dibawa angin. Gadis itu lalu melanjutkan langkah dan samar-samar ia melihat cahaya merah di kejauhan. Melihat sedikit harapan itu, Sumi lantas berlari ke arahnya. Sinar merah yang berkelip. Semakin ia berlari, semakin cahaya itu terasa sangat jauh. Nafas yang terenganga tidak lantas membuat Sumi menghentikan langkah kakinya. Ia benar-benar memburu waktu. Jika sampai Aksa masuk ke hutan larangan, sudah dipastikan ia akan menjadi mangsa dari makhluk-makhluk hutan. Tidak akan ada ampun baginya, dan Sumi akan kehilangan Aksa selamanya. Basah, dingin, tetesan air jatuh dari atas. Sumi menengadah dan mulutnya menganga mendapati gelap. Tidak ada satu apapun. Sumi mengangkat kakinya saat merasakan sesuatu menyentuh kulitnya. Di mana aku? Tempat apa ini? Sumi, jangan ke sana, menjauh dari tempat itu. Tiba-tiba saja terdengar suara menggelegar. Sumi terhenyak, suara itu adalah suara ibunya. Lepaskan Aksa ibu, biarkan ia hidup, teriak Sumi dengan suara yang serak. Tidak bisa, perjanjian adalah perjanjian. Biar Sumi yang mati. Biar Sumi yang menggantikan posisi Aksa. Kalau kau mati, aku juga mati. Kita sudah menjadi satu. Ingat itu Sumi. Sumi terhenyak saat ia seperti menyandung sesuatu. Hati-hati Sumi, kau menyakiti ibu. Sumi diam dan dalam kegelapan itu samar-samar ia melihat cahaya merah seperti benda berdenyut. Seperti jantung yang terhubung dengan benda-benda panjang. Apa itu letak kelemahan ibu? Ibu, jika ibu tidak lepaskan Aksa, maka Sumi akan tarik jantung ini, ancam Sumi. Bukan karena apa, ia tahu jika itu jantungnya sendiri. Jika jantung itu dia tarik, bukan cuma dia, tapi Lasmi pun akan mati. Anak bodoh. Aksa yang sejak tadi pasrah terhenyak mendengar cerita ibunya. Ia ingin berhenti tapi ia dalam pengaruh gaib. Ia hanya mampu menatap sendu tanpa bisa menghentikan langkahnya. Tiba-tiba saja tubuhnya luruh ke tanah. Sementara itu Lasmi yang menguasai tubuh Sumi berhenti melangkah dan memutar tubuhnya. Nilam yang sejak tadi mengejar pun begitu bahagia mendapati Aksa yang terduduk di tanah. Aksa! Nilam dengan sigap menyergap tubuh Aksa yang hanya berjarak beberapa meter dari Lasmi. Ibu, cepat pergi dari sini. Kau dan ibumu bisa pergi, tapi jangan pernah kau cari Sumi. Suara itu menggelegar. Aksa menggeleng, tapi tidak dengan Nilam. Ia begitu sigap memeluk tubuh anaknya yang hendak mendekati Lasmi. Sayangnya wanita yang saat itu dikuasai oleh Lasmi melesat pergi dengan sangat cepat. Aksa tidak kuasa mengejarnya. Ia hanya bisa menatap nanar kepergiannya. Apakah ini memang akhir kisah mereka? Apakah bisa Pak Ustadz membantu saya? Saya mohon Pak Ustadz. Adik saya itu saat ini sedang dikuasai makhluk gaib. Makhluk itu kini bersemayam di dalam tubuhnya. Dialah yang telah menyebabkan kematian beberapa warga di kampung ini, Pak. Sore itu Aksa sengaja mendatangi salah satu ustadz yang terkenal dari kampung sebelah. Ia mencari info dari beberapa orang dan akhirnya memutuskan untuk bertandang langsung ke rumah orang tua itu. Laki-laki yang diperkirakan berumur 60 tahunan itu tampak serius mendengar cerita Aksa barusan. Bagaimana bisa adikmu dikuasai makhluk tidak kasat mata? Apalagi ini menyangkut nyawa seseorang, tanya Pak Ustadz. Ceritanya sangat panjang Pak Ustadz. Intinya saat ini makhluk yang ada di dalam tubuh adik saya ingin membalas dendam karena dulu penduduk kampung tempat saya tinggal telah menyakiti dirinya. Orang tua itu manggut-manggut. Sekarang adik kamu ada di mana? Saya akan mencoba membantu mengeluarkan makhluk itu dari tubuh adikmu. Saya tidak berjanji bisa,
tapi saya berusaha semampu yang saya bisa, ungkap Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Saya sangat mengharapkan bantuan dari Pak Ustadz. Saya tidak yakin. Tapi yang saya tahu dia pergi ke hutan larangan. Hutan yang tidak ada satu orang pun berani memasukinya karena keangkerannya. Pak Ustadz tampak menarik nafas dalam. Hutan itu bukan hutan sembarangan. Aku pernah hampir kehilangan nyawa saat tidak sengaja masuk ke sana. Bagaimana bisa anak perempuan tinggal di dalam situ dan masih hidup? Aku rasa itu mustahil. Sumi adikku bukan perempuan biasa, Pak. Dia adalah anak yang diasuh dengan makhluk gaib, makhluk pemakan daging manusia yang sangat buas. Sewaktu ia masih di dalam kandungan, bapakku berencana untuk membunuh ibunya. Ibunya diculik dengan suruhan bapak. Ibunya Sumi adalah istri kedua dari bapak, sedangkan aku adalah anak bawaan dari istri pertama. Jadi kami adalah saudara tiri. Saat berada di dalam hutan, ibunya Sumi hendak melahirkan. Makhluk itu membantunya untuk melahirkan, tapi sayangnya nyawanya tidak dapat tertolong, dan Sumi akhirnya diasuh dengan makhluk itu. Papar Aksa panjang lebar. Sebuah cerita rumit. Aku tidak bisa berjanji, tapi seperti kataku sebelumnya, aku akan berusaha menolongmu. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa Pak Ustadz? Syaratnya adalah niat yang kuat dari Sumiati sendiri untuk mau lepas dari makhluk yang saat ini ada di dalam tubuhnya, papar Pak Ustadz. Aksa terdiam. Syarat yang diucapkan oleh Pak Ustadz sepertinya sulit Sumi lakukan. Bagaimanapun Sumi pasti tidak akan mau kehilangan makhluk yang sudah bersama dengannya sedari ia masih bayi. Tapi Pak Ustadz, bagaimana jika gadis itu tidak mau? Jika gadis itu tidak mau, maka makhluk yang ada di dalam tubuhnya akan menguasainya selamanya. Gadis itu bisa menjadi gila atau bahkan hidup, tapi seperti mati, karena ia tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Suara azan asar menghentikan percakapan dua orang berbeda usia itu. Pak Ustadz beranjak dari duduknya dan mengajak Aksa untuk berjamaah di musola yang ada di dekat rumahnya. Aksa mengiyakan dan mengikuti Pak Ustadz dari belakang. Percakapan yang terasa alot membuatnya sempat ragu, tapi ketika mereka memasuki halaman musola yang tampak sederhana itu, perlahan keraguan itu sirna. Bangunan sederhana yang terbuat dari kayu itu terlihat ramai dengan warga. Mereka berdesakan ingin menyalami Pak Ustadz, berganti dan berebut ingin sholat di dekat laki-laki berperawakan lembut itu. Angin yang masuk melalui jendela besar yang terbuka terasa menyejukkan, menerpa wajah tampan Aksa yang basah karena air wudhu. Pemuda itu merasa lebih tenang dan percaya pada kekuatan Tuhannya. Sumi pasti bisa kembali menjadi wanita normal. Saat sujud terakhir, Aksa menangis. Air matanya jatuh di sajadah lusuh. Ingatannya selalu tertuju pada Sumi. Bagaimana derita gadis itu dari sejak ia lahir hingga dewasa. Kebahagiaan yang terenggut oleh wanita yang telah melahirkan dirinya ke dunia ini. Pantas jika Sumi marah, tapi kemarahannya itu malah akan lebih menghancurkannya dan membawanya jauh ke dalam lubang hitam yang tiada celah. Aksa ingin kembali menghadirkan senyum di wajah Sumi dan bahagia di dalam hati wanita yang saat ini tengah bertengger di dalam ruang tersembunyi di dalam dirinya. Tuhan, izinkan aku untuk memberi kebahagiaan bagi Sumi. Berikanlah aku jalan-Mu Tuhan, jalan yang Engkau ridhoi. Aku ingin membawa Sumi kembali pada kodratnya sebagai manusia yang tunduk kepadamu. Amin. Aksa bangkit dari sujud dengan air mata yang masih menyisa di pipi dan bawah matanya. Begitu sedihnya hingga air mata itu masih jatuh di ujung pelupuk matanya. Walaupun sholat berjamaah telah usai dan digantikan dengan doa bersama, pemuda itu akhirnya kembali tenang dan mengusap jejak air mata yang masih mengenang. Bukan karena ia malu, tapi karena ia ingin kembali mencari solusi yang terbaik untuk dirinya dan Sumi. Tentunya tidak sendiri. Ada beberapa orang ikut dalam rombongan Aksa dan Pak Ustadz untuk mencari Sumi ke dalam hutan. Aksa masih sangat ingat jalan yang ia lalui untuk sampai di gubuk tua yang masih tampak kokoh meski di dalamnya penuh debu dan sawang laba-laba. Dengan keyakinan penuh, Aksa memimpin rombongan yang sudah diantar lebih dahulu. Target mereka untuk membawa Sumi keluar sebelum senja menyapa. Mengapa demikian? Karena kita matahari terbenam. Makhluk-makhluk buas dalam hutan akan mencari mangsa dan itu sangat berbahaya bagi mereka. Berbekal makanan dan niat hati yang tulus serta saling menguatkan,
Aksa dan rombongan menyusuri hutan tanpa ragu. Mereka sangat yakin tidak ada makhluk yang lebih kuat darinya. Dan hutan terlarang itu tidak menjadi momok yang menakutkan. Kaki-kaki hebat itu menghentak menggetarkan bumi yang dipijak. Berpasang-pasang mata mengintai dari kejauhan, menganggap mereka mangsa yang sempurna dan hanya menunggu gelap. Pesta pora dengan potongan daging manusia akan tersaji di hutan-hutan tropis yang becek, serta dipenuhi dedaunan kering yang minim cahaya matahari. Sesekali hembusan angin yang menyapa terkesan mistis. Ditambah bebauan hutan yang terkadang membawa aroma bangkai yang begitu pekat. Rapatkan barisan, jangan sampai ada yang terpisah. Doa tidak boleh putus di hati dan juga lidah, ucap Pak Ustadz dengan tegas. Suara baritonya terdengar nyaring dan membakar semangat para anggota rombongan. Aksa terharu, sungguh di luar ekspektasinya kala itu. Ia tidak menyangka orang-orang yang ia bawa adalah orang-orang pilihan. Ia berjanji jika mereka mampu membawa Sumi dalam keadaan selamat, ia akan memberikan pekerjaan yang layak dan uang yang banyak sebagai imbalan, serta membangun musola menjadi masjid agar warga di sekitar bisa sholat dengan lebih nyaman. Setengah jam berjalan tanpa henti, Pak Ustadz memutuskan untuk beristirahat. Mereka membuat lingkaran menghitung satu persatu, takut ada yang tertinggal atau malah tertangkap makhluk penghuni hutan. Beruntung formasi masih lengkap, Pak Ustadz bisa bernapas lega, sedangkan mata-mata yang mengintai mulai resah, boro-boro menangkap, untuk mendekat pun susah. Kalimat-kalimat suci yang masing-masing orang ucapkan bak tameng yang tidak terlihat. Bercahaya terang dan menyilaukan, hawa panas pun terasa hingga jarak beberapa meter dari mereka. Pantaslah, orang-orang pilihan itu sangat terjaga, dan makhluk-makhluk haus darah dan lapar yang tidak pernah usai itu tidak mampu menembus tameng yang menyelimutinya. Setelah merasa energi kembali, Pak Ustadz, Aksa, dan rombongan kembali menyusuri hutan. Melewati medan terjal, menaiki jalanan menanjak yang salah satu sisinya adalah jurang yang terjal. Perlu kehati-hatian agar tidak salah perhitungan di hutan yang minim cahaya. Pepohonan tinggi dan semak belukar pun menjadi hambatan yang tidak bisa dianggap sepele. Mereka harus menyibak dedaunan basah yang ditakutkan menjadi tempat perlindungan ular berbisa. Telinga dipasang lebar-lebar, takut-takut hewan buas tiba-tiba menyergap dari rimbunan semak dan pepohonan perdu yang mengelilingi mereka. Terkadang binatang kecil meliuk dari balik dedaunan dan jatuh menimpa sebagian rombongan. Sempat menghisap darah, tapi lekas ketahuan. Rokok yang menyala dan saat itu habis disesap di sudut hingga binatang hitam itu jatuh dan meranggak menjauh kesakitan. Hutan hujan tropis yang angker itu bukan hanya menyimpan misteri, makhluk-makhluk pemakan daging manusia, tapi juga makhluk hidup yang juga ganas. Mereka seolah saling memangsa dan mencari makanan dari makhluk lemah di sekitar. Para rombongan itu akhirnya sampai di tanah dasar yang lapang, padang rumput yang begitu luas. Aksa menghirup napas dalam dan menghembuskannya perlahan, menatap lega sekitar. Akhirnya mereka sebentar lagi tiba di tempat Sumi, perjalanan yang panjang demi seorang gadis. Matahari ternyata bersinar sangat terik. Saat mereka berhasil keluar dari dalam hutan, Aksa memimpin sebagai petunjuk jalan. Mereka mengikuti Aksa tanpa banyak bicara. Hanya sekitar 10 menit perjalanan mereka menemukan gubuk yang dimaksud Aksa. Langkah laki-laki itu melebar, senyum tersungging di wajahnya. Ia tidak dapat menyimpan kerinduan yang kini menggema dalam hatinya. Gubuk itu begitu sepi, seperti tidak berpenghuni. Di wajahnya, ia tidak dapat menyimpan kerinduan yang kini menggema di dalam hatinya. Gubuk itu begitu sepi, seperti tidak berpenghuni. Aksa mengitari tempat itu, tapi tidak sedikit pun suara ia dengar dari dalam. Aksa mengambil inisiatif untuk mendobrak pintu, dan ketika pintu didobrak, "Sumi!" teriak Aksa saat mendapati gadis itu tengah tertunduk, duduk bersila sembari menyantap daging besar yang masih melekat di tulang iga. Aroma busuk menyengat, membuat beberapa orang yang ikut masuk melipir keluar. Wah! Beberapa orang laki-laki yang cepat masuk itu muntah, tidak sanggup untuk mencium aroma yang begitu busuk. Mereka pun disuguhkan oleh pemandangan ngeri, di mana wanita itu makan dengan begitu lahap, tanpa sedikit pun merasa mual karena aroma yang tidak sedap. "Pak Ustadz,
Apa benar di dalam itu manusia? Baru kali ini saya menemui manusia makan bangkai dengan begitu lahap. Adu salah satu orang saat Pak Ustadz hendak menyusul Aksa masuk ke dalam. Pak Ustadz tidak menjawab. Ia malah masuk begitu saja dan menemui Aksa yang saat itu berdiri terpaku melihat Sumi yang sama sekali tidak mengindahkannya. Sumi, Sumi. Aksa hendak mendekat, tapi melihat Sumi yang begitu lahap makan, ia waspada. Takutnya ketika ia mendekat, Sumi akan menyerangnya. Gadis yang saat itu sedang asik makan tersentak saat mendengar suara seseorang yang lirih memanggil namanya. Tentu saja yang saat itu sedang lahap makan bukan Sumi, tapi Lasmi yang masih menguasai tubuh Sumi. Pengganggu, apa maumu bertandang ke rumahku? Lasmi melempar begitu saja daging yang ada di tangannya dan menjilati tangannya yang berlumuran cairan kehijauan dan belatung yang masih bergerak-gerak. Pak Ustadz menutup mulutnya dengan tangan. Aroma bangkai kian menusuk hingga membuatnya sulit untuk bernapas. Aksa membusungkan dada, menunjukkan kalau ia sama sekali tidak takut pada wanita itu. Ia yakin jika itu bukan Sumi, karena sorot matanya berbeda, bengis dan penuh amarah. Pergi, Sumi tidak akan pernah kembali ke tempat itu. Sumi adalah milikku. Tubuh wanita itu bergetar, matanya melotot marah dengan seringaian, menatap tajam Aksa yang kini tampak berdiri menantang. Sumi bukan milik kita, Sumi milik yang maha kuasa. Pergilah jiwa-jiwa hitam keharibaan. Bukankah sudah waktunya kau untuk meninggalkan dunia? Kenapa kau harus memanfaatkan gadis lemah? Dia tidak salah, dia pun berhak hidup bahagia. Suara Pak Ustadz menggema, membuat Lasmi terdiam beberapa waktu lamanya. Dia anakku, dia pantas hidup di sisiku. Sampai kapanpun, dia sudah bahagia bersamaku. Malah makhluk seperti kalian, makhluk yang tidak punya hati yang tega menyakiti Sumiku. Aku tidak akan pernah meninggalkan tubuh Sumi. Sumi dan aku adalah satu. Tangan wanita itu mengepal, marah, sedangkan Sumi yang berada dalam tubuhnya kembali berontak. Ini bukan inginnya. Ia ingin hidup bahagia bersama Aksa. Ia menyadari hidupnya hampa tanpa laki-laki itu. Meski ia belum mengerti perasaannya saat itu, tapi ia yakin hidup bersama Aksa adalah yang terbaik untuknya. Ia pun menyadari tempatnya bersama Lasmi bukan tempat yang ia inginkan. Selama ini, Lasmi telah mengurungnya dalam ruang hampa dan tidak membiarkannya menikmati udara bebas. Sumi merasa Lasmi berbeda dengan ibunya dulu. Lasmi yang menyayanginya sepenuh hati. Kini ia menjadi sosok ibu yang egois dan membiarkan dirinya kesepian. Benar, sifat alami Lasmi memang sudah musnah. Sikapnya berubah saat menguasai tubuh Sumi. Kalau kau sayang anakmu, seharusnya kau tahu kalau dia berhak bahagia. Mana ada manusia yang betah tinggal di rumah kumuh dan makan daging mentah. Kau egois. Tidak semua manusia itu jahat. Aku berjanji akan membahagiakanmu, Sumi. Aku yakin kau bukan Sumi. Tunjukkan di mana Sumi. Kau benar, aku bukan Sumi. Sumi ada di dalam sini dan aku tidak akan melepaskan dirinya. Sumi itu hanya milikku. Mendengar ucapan ibunya itu, Sumi berontak. Ia menghentakkan kaki dan meminta keluar dari tempat itu, tapi malah sentakan yang ia terima. Jangan berisik, Sumi. Aku tidak akan membiarkan kamu pergi dari sisi ibu. Ibu, Sumi ingin bersama Aksa. Sumi ingin hidup normal. Tolong ibu, izinkan Sumi pergi. Saut Sumi dari dalam tubuhnya. Makhluk itu diam, matanya berkaca-kaca. Sumi sendiri yang meminta untuk pergi darinya. Hatinya mencelos. Inilah yang ia takutkan selama ini, berpisah dari Sumi. Ibu, izinkan Sumi ingin hidup bahagia, ibu. Sumi bukan tidak mencintai ibu, tapi sungguh Sumi merasa apa yang Sumi lakukan selama ini itu salah, ibu. Sumi mohon, izinkan Sumi merasakan kebahagiaan, ibu. Tangis Sumi pecah. Ia terduduk dengan lutut yang menghempas terlebih dahulu. Melihat ekspresi bingung makhluk itu, Pak Ustadz tidak ingin membuang kesempatan yang ada. Alunan doa mulai terucap dari mulutnya, begitu syahdu hingga membuat Aksa yang sebelumnya murka perlahan tenang. Sementara Lasmi yang menguasai tubuh Sumi merasa kepanasan dan sakit di sekujur tubuhnya. Sakit. Semakin makhluk itu meronta, semakin Pak Ustadz mengencangkan suaranya. Sumi yang berada di dalam merasakan goncangan yang teramat kuat. Ia meronta karena tubuhnya terasa sakit semua. Sakit, berhenti. Kau menyakiti aku dan anakku. Aku tidak akan berhenti sampai kau melepaskan gadis itu. Ingat, kalau memang kau menganggap dia anakmu,
Kau pasti tidak akan tega menyakiti dirinya lebih daripada ini. Lepaskan dia, lepaskan dia. Biarkan dia dengan pilihannya dan bahagia bersama orang yang dia inginkan, bujuk Pak Ustadz. Makhluk itu terdiam, memikirkan apa yang baru saja Pak Ustadz ucapkan, membenarkan apa yang baru saja diucapkan orang itu. Sumi yang berada di dalam tubuh kembali mengadu, kepalanya pusing dan sakit di sekujur tubuh. Lasmi tidak tega, ia memilih untuk menyerah. Semua itu ia lakukan hanya untuk Sumi. Ia mengaku salah karena egois dan membuat Sumi tidak bahagia. Maafkan ibu Sumi, ibu menyayangimu. Selepas Lasmi berucap, Sumi merasakan ruangan gelap itu perlahan-lahan terang. Matanya mengerjap saat melihat sosok makhluk tinggi besar dengan bulu di sekujur badan. Ibu, pekik Sumi seraya berlari ke arahnya. Guncangan itu telah hilang. Ajaibnya rasa sakit dan pusing itu juga hilang. Makhluk itu merentangkan tangan menyambut kedatangan Sumi padanya. Satu pelukan hangat ia berikan untuk Sumi. Gadis itu tergugu merasakan dekap hangat dari makhluk yang selama ini telah mengasihinya dan menjaga dirinya. Selama beberapa waktu mereka saling melepas rindu. Hingga akhirnya makhluk itu mengurai pelukannya. Lasmi menyeka air mata Sumi dengan tangannya. Mata cantik Sumi mengerjap. Wajahnya mendongak menatap ibunya. Maafkan kekeliruan ibu selama ini, Sumi. Berbahagialah bersama pilihan hatimu. Kamu harus kuat saat ibu tidak ada lagi di sampingmu. Jangan pernah menyerah, Sumi. Karena sejatinya ibu akan tetap hidup dalam hatimu, menjadi penguat untukmu. Ketahuilah, meskipun ibu seperti ini, ibu sangat mencintaimu dan menginginkan kebahagiaan untuk dirimu, nak. Papar Lasmi dengan nafas yang tersegal. Ibu, Sumi juga sangat mencintai ibu. Bisakah kita hidup bahagia bersama Aksa juga, ibu? Makhluk itu tidak menjawab. Ia hanya menyunggingkan senyum manisnya. Satu kecupan ia berikan untuk Sumi. Lalu ia menarik tangan Sumi dan membawanya ke suatu tempat. Sumi tercekat saat ibunya ternyata membawanya ke ujung jurang. Ibu. Tanpa diduga, Lasmi mendorong Sumi dengan kuat hingga gadis itu masuk ke dalam jurang yang teramat dalam yang tidak berdasar. Gelap. Sumi, Sumi. Mata gadis itu bergerak saat ia merasakan tepukan pelan di bahunya, mengerjap dan perlahan terbuka. Sumi mendapati samar-samar wajah seseorang kini tengah berada di atas wajahnya, menatapnya dengan raut wajah penuh kekhawatiran. Mas Aksa, lirihnya saat menyadari wajah itu adalah wajah orang yang sangat ia rindukan. Aksa langsung meraih tangan itu saat Sumi ingin menyentuh wajahnya. Sumi terharu saat Aksa meletakkan telapak tangannya di pipinya. Ia merasakan sesuatu yang hangat mengalir dari mata Aksa. Syukurlah kau selamat, Sumi, gumamnya haru seraya mencium tangan Sumi. Ingat Aksa, belum muhrim, ucap Pak Ustadz yang membuat Aksa tersadar. Astagfirullah, maaf Pak Ustadz, jawab Aksa dengan wajah memerah. Ibu mana, Mas? Tanya Sumi saat ia terduduk dan menatap sekitar. Ibumu tidak akan mengganggumu lagi. Kemana ia pergi? Jangan ditanya lagi. Tapi Pak Ustadz, kembalilah Sumi, bertobatlah dan jadilah manusia seutuhnya. Air mata Sumi jatuh. Kehilangan ibunya adalah hal yang paling menyakitkan. Meskipun Lasmi bukan ibu yang sempurna, tapi Sumi tahu kalau Lasmi adalah ibu yang terbaik baginya. Kita jangan membuang waktu. Ayo, kita segera pulang, karena hutan ini akan berbahaya jika malam sudah datang. Titah Pak Ustadz yang diikuti seluruh anggota rombongan. Sumi lalu dibawa memakai tanduk. Mereka kembali melewati jalanan terjal seperti saat mereka pergi. Sebelum senja, mereka akhirnya tiba di rumah Pak Ustadz. Sumi dibiarkan menginap dan dirawat di rumah Pak Ustadz, sementara Aksa disuruh pulang. Saat Aksa tiba di rumah, pemuda itu disambut hangat oleh ibu dan juga bapak sambungnya. Setelah menceritakan pengalamannya untuk menolong Sumi dan mengabarkan jika Sumi sudah selamat, Nilam langsung berdiri dan meminta maaf. Maafkan ibu Aksa. Mungkin ibu tidak akan bisa untuk mengulang dan memperbaiki keadaan, tapi semoga dengan permintaan ini bisa menebus dosa-dosa ibu. Ibu? Maksud ibu apa? Bapak, ibu minta maaf, tapi ibu minta kita sekarang bercerai saja. Biarkan Sumi dan Aksa bahagia. Ibu pun rasanya tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga ini. Setiap melihat bapak, ibu selalu teringat pada pengkhianatan yang pernah bapak lakukan, dan itu terus membuat ibu sakit hati. Raden Arya tertunduk. Lututnya gemetar mendengar penuturan istrinya.
Untuk sejenak ia terdiam, tapi beberapa menit kemudian ia membuka mulutnya. "Maafkan Bapak juga, Bu. Di sini Bapaklah yang bersalah." Aksa hanya mampu terdiam. Perasaannya campur aduk, senang akhirnya ada jalan keluar untuknya dan Sumi bersatu, tapi juga sedih karena ibu dan bapaknya harus bercerai. Semua itu tentu murni bukan karena Aksa, tapi karena luka batin yang tidak akan pernah kering. Luka batin karena sebuah pengkhianatan seorang suami. 3 bulan setelah perceraian orang tuanya, Sumi sudah bisa menerima dan memaafkan Nilam dan juga bapak kandungnya Aryo. Aksa pun tidak ingin menunda pernikahannya bersama Sumi, wanita yang membuatnya jatuh cinta sejak pandangan pertama. Pernikahan dua insan itu digelar sangat mewah. Seluruh penduduk desa bersukaria. Orang-orang yang telah membantu Aksa saat mencari Sumi pun diberikan uang yang banyak untuk modal usaha. Begitu juga Pak Ustadz yang kini menjadi orang tua angkat dan saksi pernikahan. Aksa pun menyumbangkan uang untuk merombak musola menjadi masjid seperti janjinya dulu. Sumi pun kini sudah tidak lagi makan daging mentah. Ia menjadi muslimah yang taat dan menutup tubuhnya dengan hijab panjang. Pesta pernikahan yang berlangsung hikmat itu tidak luput dari sepasang mata berwarna merah yang menatap dari kejauhan. Senyumnya sempat terkembang dan sebaik doa ia ucapkan, "Semoga kamu bahagia, Nak." Dan akhirnya berubah menjadi asap hitam, hilang di bawah angin. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti cerita ini dari awal hingga akhir. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.